Hari ini adalah hari yang spesial dalam program Life Unlimited di mana kita akan bicarakan dan merayakan bersama-sama kenaikan Yesus. Banyak orang tidak mengerti kenapa kenaikan itu sangat berarti dan sangat penting bagi kita. Jadi mari kita masuk dalam program Life Unlimited dan belajar bersama-sama hari ini. Ya, hello and welcome back. Selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa jumpa hari ini dalam program Life Unlimited. Dan hari ini adalah hari yang spesial di mana kita akan bicarakan kenaikan Yesus. Ya, banyak orang tidak tahu kenapa kenaikan Yesus itu penting, berarti bagi kita. Jadi hari ini kita akan membahas kenapa kenaikan Yesus itu sangat berarti bagi kita. Ya, kenapa kita seharusnya sangat bersyukur sekali bahwa Yesus itu naik. Setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak hanya jalan-jalan di dunia ini, masih melayani di dunia ini. Tapi kita seharusnya sangat bersyukur karena Yesus naik ke surga. Itu sangat berarti bagi kita. Nah, sebelum kita terlalu jauh dalam temanya hari ini dan apa yang kita mau bahas hari ini, saya mau mengingatkan kita semua bahwa kami bukan saja sampai di sini saja dalam program Life Unlimited dan selesai itu sampai situ saja. No, masih ada kesempatan untuk kita perkenalan. Ya, jadi bolehlah ikut, mungkin gabung dengan kita di social media seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, semua atas nama Susan Hoover. Dan lebih daripada itu ada call center, ada tim daripada Life Unlimited yang siap untuk jawab pertanyaan, doakan masalah atau sakit penyakit yang ada, dan juga menjelaskan lebih banyak tentang Yesus bagi yang mau tahu tentang Dia. Dan setiap bulan saya terima laporan-laporan, kesaksian dari pemirsa yang hubungi kami dan call center, dan banyak hal yang terjadi. Mungkin hari ini saya bisa baca 2 kesaksian yang saya baru punya hari ini. Contohnya kemarin ada dari Kalimantan, ada seorang ibu dari Kalimantan hubungi dan meminta dukungan doa untuk anaknya yang mengalami benjolan di leher dan telinganya yang lagi bertumbuh ya. Nah, puji Tuhan ini 4 hari kemudian dia memberi kabar, dia berkata, ini WA-nya. Dia berkata, saya mau mengucapkan terima kasih atas doanya. Benjolan yang di telinganya dan leher anak saya sudah kempes. Semua berkat mukjizat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oh, saya senang sekali. Ya, memang kami yang berdoa, tapi yang melakukan mukjizat, dan ini mukjizat. Untuk benjolan di 2 tempat itu bisa kempes, ya bisa hilang, itu karena Yesus. Mukjizat ada di dalam nama Yesus. Jadi memang hari ini dengan tema, kalau kita membahas kenaikan Yesus, itu karena Yesus hidup. Ya, Yesus mati bagi kita dan Yesus bangkit. Dan Yesus naik ke surga dan dia masih hidup sampai hari ini. Makanya mukjizat masih terjadi di dalam namanya. Ada kesaksian satu lagi, mungkin saya bisa baca di sini. Ini ada seorang ibu lagi, yang ini dari Sulawesi, tadi dari Kalimantan, ini dari Sulawesi. Nah, ibu ini minta dukungan doa untuk anaknya juga. Ini 2 orang ibu minta doa untuk anaknya ya. Nah, ini adalah minta untuk anaknya juga perempuan akibat sakit pada saluran kencing. Nah, puji Tuhan setelah kita berdoa, 3 hari kemudian dia memberi kabar seperti ini. Puji Tuhan. Dan Yesus Kristus, oleh berkat doa tim Ibu Susan, anak kami sudah dipulihkan, terima kasih. Ini 2 ibu dengan 2 anak di 2 pulau yang berbeda-beda, dengan 2 anak yang berbeda-beda, dengan penyakit yang berbeda-beda, tapi dua-duanya sembuh dengan nama Yesus. Jadi kalau ada yang lain yang lagi mengalami sakit penyakit atau sesuatu, boleh segera hubungi tim kami dan mereka juga akan berdoa di dalam nama Yesus yang ada kuasa untuk mukjizat terjadi. Dan memang hari ini kan kita merayakan kenaikan. Kalau kita mengerti setelah Yesus
mati. Dia disalibkan dengan semua dosa kita, hukuman kita. Dia ambil semua kutuk kita. Dia ambil posisi kita yang seharusnya terima hukuman dan dia mati bagi kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit keluar daripada maut. Dia keluar daripada kuburan. Dia bangkit sebagai Tuhan yang sudah kalahkan maut, iblis, dosa semuanya. Pada waktu itu, dia menampakkan diri kepada muridnya dan selama 40 hari jalan-jalan keliling. Selama 40 hari sering menampakkan diri kepada mereka, mengajar mereka, menasihati mereka, dan membuktikan kepada mereka bahwa dia benar-benar hidup. Tapi waktunya sudah selesai, genap 40 hari. Dia memutuskan di situ untuk dia naik ke surga. Nah, kita bisa baca ini di beberapa tempat di dalam firman Tuhan. Saya akan baca hari ini dari Lukas 24. Dan dia berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi ini adalah Yesus kan, nanti kita akan baca di tempat lain. Sebelum dia pergi, dia sudah menjanjikan dia tidak akan biarkan murid-muridnya sendirian. Dia akan kirim kepada mereka apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ini di mana dikatakan kepada mereka, mereka akan di situ karena mereka akan menunggu sampai dia naik ke surga. Dan pada hari yang ke-10, waktu yang sempurna, dia akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Lalu, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia angkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika mereka sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Wah, mungkin kita bisa coba bayangkan bagaimana hal ini, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Mereka lihat Yesus naik ke surga. Nah, dari banyak, mungkin ada orang yang membayangkan dengan cara berbeda-beda. Jadi mungkin untuk menolong kita berpikir betapa ajaibnya saat-saat ini mereka melihat Yesus naik ke surga. Saya pilih untuk kita melihat satu video klip yang singkat ini untuk lebih lagi kita bisa pikirkan betapa luar biasa sekali kenaikan Yesus. Mari kita saksikan video yang singkat ini. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Wow, luar biasa. Pernah nggak membayangkannya seperti itu? Saya sendiri tidak. Jadi supaya kita pikir bagaimana mungkinlah seperti apa kenaikan Yesus yang begitu dahsyat. Dan memang murid-murid itu harus lihat Yesus naik. Sampai ada malaikat yang datang yang mengingatkan mereka bisa pulang. Ya, bahwa Yesus itu sudah naik. Dan dia sampai hari ini tetap di surga, tapi kita tahu satu hari dia akan datang kembali kepada kita. Jadi kalau kita masih di masa ini menunggu, dari 2000 tahun ini kita masih menunggu untuk Yesus yang naik ke surga belum datang kembali. Jadi apa artinya Yesus itu naik ke surga? Untuk apa? Nah, untuk itu kita harus lihat apa yang Yesus janjikan sebelum dia naik. Mari kita lihat itu dalam Yohanes 14. Yesus berkata seperti ini, dan aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang pertama, Yesus naik supaya kita menerima Roh yang menyertai senantiasa.
Nah, Yesus sebagai seorang manusia tidak mungkin menyertai senantiasa. Karena seorang manusia hanya bisa di satu tempat pada satu waktu. Kalau dia sama muridnya ini, berarti dia nggak bisa sama muridnya itu. Dia nggak bisa lagi di kampung itu, di kota itu, di bangsa itu, bersama dengan kita saat ini. Jadi dia hanya sebagai manusia sangat terbatas, hanya bisa di satu tempat pada satu waktu. Makanya lebih baik Yesus naik ke surga. Sangat berarti. Artinya apa bagi kita? Supaya dia mengutus roh, dan roh itu bersama dengan kita senantiasa. Jadi kita hari ini tidak terima saat kita terima Yesus, bukan seorang pribadi dalam tubuh manusia lagi, bukan seorang seperti itu. Tapi kita menerima adalah roh daripada Tuhan itu. Roh daripada Tuhan. Dan roh yang daripada kita bisa roh bersama dengan saya, dengan pemirsa dimanapun berada, kita di pulau-pulau yang berbeda. Tapi kita semua memiliki roh bersama dengan kita senantiasa. Wah, ini memang hikmatnya Tuhan yang luar biasa. Makanya kita bisa sudah dapat ya dari janjinya Yesus, kita sudah bisa tangkap. Kenaikannya sangat berarti bagi kita. Tanpa kenaikan, tidak ada Yesus bersama dengan kita senantiasa. Karena dia manusia hanya bisa di satu tempat. Mungkin saat ini lagi di Afrika, lagi di Amerika Selatan, lagi di Eropa, lagi di mana. Tapi bersyukur karena dia naik. Roh itu bisa bersama dengan kita semua. Pada semua orang, di semua tempat, pada satu waktu. Itu yang luar biasa. Lanjut baca ayat yang berikut. Dia pun menjelaskan, itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi itu senantiasa. Kenapa senantiasa? Karena di dalam kita. Itu di dalam kita, bukan di samping kita, bukan jauh dari kita, bukan di surga kita di sini. Tapi dia mengutus roh dari surga datang turun tinggal di dalam kita. Oh, luar biasa. Dan dia lanjut dengan ayat-ayat yang berikut. Saya akan baca ayat 18-20, janjinya yang berikut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi Yesus katakannya sebentar lagi saya tidak ada lagi di dunia ini seperti orang ini manusia. Tapi kamu tetap akan lihat saya. Kenapa? Karena saya ke surga, tapi rohku akan turun. Tinggal di dalammu. Dan Yesus yang memberi hidup kepada kita. Dan dia berkata pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita benar-benar menjadi satu dengan Yesus. Tidak terpisah lagi. Jadi Yesus naik supaya kita menerima kehidupannya. Kehidupan kekal menjadi milik kita. Karena kita bisa memiliki roh Yesus, roh yang kekal di dalam diri kita. Kalau Yesus naik dari kematian, Yesus keluar dari kuburan, dan dia memiliki hidup yang kekal. Dia sudah kalahkan maut, dia sudah menang. Tapi kalau dia hanya di samping kita, bagaimana kita bisa menerimanya? Makanya lebih baik Yesus naik ke surga. Supaya dia akan mengutus rohnya turun kepada kita. Supaya kita menerima kehidupannya. Jadi bukan lagi terpisah, tidak terpisah. Yesus di dalam kita. Ya, Yesus memang di surga, tapi rohnya ada di dalam kita. Kita jadi satu dengan dia dan kita memiliki hidup yang kekal. Wow, luar biasa sekali. Ya luar biasa sekali, tidak pernah sendirian. Selama-lamanya kita memiliki hidup yang kekal. Ini kabar baik. Makanya kenaikan Yesus itu sangat-sangat berarti bagi kita semuanya. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari kita buka hati dan izinkan Roh Kudus bekerja saat ini juga. Bekerjalah.
Amin. Kita sangat bersyukur. Tuhan bukan jauh, bukan Yesus di surga, kita sendiri di dunia seperti yatim piatu ya, tidak ada apa-apanya di dunia. Tapi dia berkata kalau dia naik, itu untuk mengutus rohnya datang kepada kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, memiliki roh Tuhan. Dan roh itu bekerja di dalam diri kita, menolong kita. Ada janjinya Yesus lebih lagi. Yesus katakan dalam ayat-ayat yang berikut ini semua satu tempat, satu pasal di mana dia janji begitu jelas. Seperti apa, kenapa dia harus naik. Karena ingat kalau dia tidak naik, roh tidak akan turun. Nah dia pun berkata seperti ini, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini Roh Kudus sudah penolong, sudah penghibur, sudah mengajar, mengingatkan. Dan ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dengan hatimu. Nah jadi bukan waktu itu kan kita harus mengerti. Murid-murid mungkin takut, gelisah, nggak enak. Jangan pergi Yesus, jangan pergi Yesus. Mungkin kan kita pikir kadang-kadang, lebih enakkah Yesus sebagai manusia ada dalam hidupku? Yesus langsung bicara muka ke muka kepadaku. Tapi Yesus lebih tahu apa yang kita perlu. Yesus tahu bahwa yang kita perlu adalah roh yang senantiasa, yang sanggup menghiburkan kita, menolong kita, mengajar, mengingatkan, memberi damai sejahtera. Jadi kenapa Yesus naik? Yesus naik supaya kita akan menerima semua berkatnya atau semua janjinya. Kalau Yesus hanya di sini, di satu tempat, pada satu waktu dengan satu orang, bagaimana kehidupan kita? Hanya jumpa sesaat, terima sesuatu dari Yesus. Tapi bersyukur karena Yesus sudah menyediakan segala sesuatu oleh kematian kebangkitannya. Saat dia naik ke surga, itu supaya kita menerima rohnya. Dan melalui itu, kita menerima semua yang dijanjikan. Semua berkatnya menjadi milik kita. Kita tidak harus cari-cari seseorang pribadi yang ada di satu tempat. Kita tidak harus kejar-kejar Yesus di mana di dunia ini. Karena kemanapun kita berada, kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita, kita berhak untuk menerima semua berkatnya, semua janjinya dalam kehidupan kita. Wow, itu luar biasa sekali. Amin. Yesus lebih tahu, makanya kenaikannya sangat berarti bagi kita. Dia bukan naik untuk meninggalkan kita. Dia naik justru supaya melalui roh dia bisa bersama dengan kita semua. Dimanapun kita berada. Kan ada kesaksian tadi. Ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Mungkin saat ini ada lagi, nggak tahu di pulau-pulau mana. Di Sumatera, di Jawa, di Papua. Mana-mana ada semua kita. Tapi kita semua, dimanapun kita berada, bisa mengalami Yesus saat ini. Dimanapun kita berada, kapanpun. Karena dia dari surga mengutus roh. Dia tidak terbatas lagi. Tuhan tidak terbatas lagi dengan satu tubuh, dengan satu waktu. Kan saya hari ini melalui TV aja bisa datang. Tapi kalau saya mau datang jumpa dengan pemirsa semua. Wah berapa lama ya ini pemirsanya di sini. Oh dari Kalimantan, ini dari Sulawesi, ini dari Nias. Ada lagi ini dari mana? Oh dari Sumatera, ada ini lagi dari Kupang. Kalau saya mau terbang satu-satu kan berapa lama waktunya jadwal. Berapa lama saya bisa datang. Nah Yesus seperti itu. Makanya dia tidak mau dibatasi oleh tubuh manusia. Dia naik ke surga supaya dia bisa jumpa dengan kita semua. Dimanapun, kapanpun, dan memberi kepada kita semua janjinya yang luar biasa. Wow, dan masih ada lagi. Mari kita lanjut dengan ayat-ayat yang berikut yang sangat-sangat luar biasa. Berikutnya, dia akan berjanji bahwa dia pergi seperti ini. Kan ada janjian yang lebih baik. Ada Roh Kudus yang ini semua untuk lebih baik. Nah mungkin kadang-kadang kita bingungnya, maunya Yesusnya di sini. Kita harus mengerti Yesus ada di sini. Tapi ini perjanjian yang baru. Banyak orang bingung di mana perjanjian baru mulai. Perjanjian baru itu adalah bukan kita terpisah lagi dengan Tuhan. Dulu di perjanjian lama mereka terpisah, mereka harus bawa korban. Dan itu adalah roh Tuhan, bukan di satu tempat yang khusus. Tapi kita harus mengerti perjanjian baru adalah apa? Oleh korban Yesus kita sudah disucikan, disempurnakan.
supaya Roh Kudus itu tidak ada di satu tempat yang maha suci, maha kudus, tapi Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan kita menjadi baik sucinya. Itu adalah artinya kenapa Yesus itu harus naik. Ya, kenapa Yesus naik dan supaya kita menerima Roh-Nya itu di dalam diri kita. Wow, luar biasa. Semuanya dalam perjanjian baru akan berbeda dan lebih baik daripada perjanjian lama. Nah, kita manusia mungkin sama. Kita di perjanjian lama mungkin ada yang gagal, lemah, tidak sempurna. Dan kita dalam perjanjian baru bukan kita mengatakan kita yang lebih baik daripada mereka, tapi kita memiliki perjanjian yang lebih baik. Karena di mana mereka terpisah dengan Tuhan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Kita sudah disucikan daripada dosa kita, kita sudah dilayakkan untuk menerima Roh-Nya. Jadi kita sudah terima sesuatu yang lebih baik. Bahkan Yesus pernah berjanji seperti ini. Dalam Matius 11 ayat 11, dia berkata aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak mungkin masuk akal. Orang yang pernah hebat-hebat dalam firman Tuhan, bagaimanakah mungkin kita bisa lebih daripada mereka? Nah, itu semuanya kenapa? Melalui kematian, kenaikan, kebangkitan dan kenaikan Yesus, pencurahan Roh Kudus yang kita memiliki lebih daripada mereka. Nah, ini bahkan saya bisa jelaskan lebih lagi saat saya pergi ke kota Roma, Italia, dan saya berdiri di tempat yang dedikasikan untuk Yohanes Pembaptis. Saya juga akan membahas ayat ini dari tempat sana. Mari ikut saya dalam video klip yang singkat ini ke kota Roma, Italia. Hari ini saya di kota Roma dan berdiri di depan gereja yang luar biasa. Itu adalah gereja San Giovanni, atau dikatakan untuk didedikasikan untuk Tuhan, Juru Selamat, dan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini, wow, didedikasikan gereja yang sangat luar biasa, indah seperti ini. Kalau kita ingat perkataan Yesus tentang Yohanes Pembaptis, Yesus katakan seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wow, Yesus yang mengatakan Yohanes Pembaptis itu yang paling luar biasa yang pernah dilahirkan. Tetapi Yesus lanjut dengan mengatakan sesuatu yang luar biasa ini. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Wow, itu artinya kita bahkan punya posisi yang lebih daripada Yohanes Pembaptis. Mana mungkin dipikirkan. Ya, karena apa yang Yesus akan lakukan. Karena semua orang sebelum Yesus berusaha mengambil kebenaran diri sendiri. Berusaha susah payah untuk jadikan benar di hadapan Allah. Tetapi oleh Yesus menjadi pengganti bagi kita. Datang ke dunia ini. Ambil posisi kita. Ambil dosa-dosa kita. Mati bagi kita. Kita semua menjadi benar. Disucikan, tidak ada dosa lagi di hadapan Allah. Terima satu posisi dengan Yesus. Jadi sekalipun kita merasa paling rendah di kerajaan surga, kita yang percaya kepada Yesus menjadi satu bersama dengan Dia. Jadi bukan kita lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis, tapi karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus setelah salibnya, kita malahan terima posisi lebih daripada Yohanes Pembaptis itu. Wow, betapa kita bersyukur kepada Yesus dan posisi yang dibenarkan yang Dia berikan kepada kita semua yang percaya. Haleluya. Ini adalah satu pelajaran yang luar biasa kita temukan di sini di kota Roma. Ya, itu yang poin terakhir kita mau belajar hari ini, bahwa Yesus naik supaya kita menerima perjanjian baru. Nah, karena kita menjadi orang yang menerima perjanjian baru, sudah menerima Roh Kudus. Makanya karena itu kita dianggap Tuhan lebih besar daripada yang sebelumnya. Kita tahu bukan kita lebih hebat dari Yohanes Pembaptis, bukan. Tapi perjanjian yang kita punya dengan Tuhan saat ini lebih baik. Jadi kita harus bersyukur dan menyadari bahwa kenaikan Yesus sangat-sangat berarti dan luar biasa bagi kita. Kembali lagi kepada Yohanes, ini yang Yesus sendiri mengatakan.
Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Yesus pergi, maksudnya dengan kenaikan di depan mata mereka dia pergi. Dia datang kembali dengan cara bagaimana? Sebagai roh. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, Yesus katakan seharusnya kamu bersuka cita. Dan kita pun dengar tadi bahwa mereka setelah kenaikan Yesus, kita berpikir orang kehilangan pemimpin, kehilangan guru mereka, kehilangan yang mentoring mereka. Mereka pun sendirian tiba-tiba. Seperti yatim piatu, tapi mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka tahu untuk Yesus naik, itu supaya mereka terima sesuatu yang lebih baik. Jadi kita juga harus bersyukur Yesus naik. Yesus tidak hanya datang di bangkitan, ada di dunia ini berjalan-jalan dan kita sendirian tanpa dia cari-cari dia di mana. Kita bersyukur Yesus naik dengan tujuan yang ajaib. Kenaikan Yesus sangat berarti bagi kita. Kenapa? Seperti kita belajar hari ini yang pertama, Yesus naik supaya kita menerima roh yang senantiasa bersama dengan kita. Yang kedua, Yesus itu naik supaya kita menerima kehidupannya. Yang ketiga, Yesus itu naik supaya kita bisa menerima semua berkatnya, semua janjinya kita terima dalam kehidupan kita. Dan Yesus naik supaya kita menerima perjanjian baru. Kita benar-benar menjadi tempat di mana Roh Kudus tinggal dan kita memiliki hubungan yang benar-benar dekat dan tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Kalau ada yang hari ini belum pernah percaya akan Yesus yang mati, bangkit, dan naik bagimu, belum pernah menerima rohnya di dalam hidupmu, mari ikut saya berdoa dengan saya hari ini. Ikuti, katakan, Yesus, terima kasih, Engkau mati bagiku. Engkau bangkit, Engkau naik ke surga. Dan saat ini aku buka hati menerima roh-Mu masuk dalam hidupku. Saat ini saya menjadi baru di dalam Engkau, menjadi satu denganmu. Engkau adalah juru selamatku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kalau ada yang baru doa seperti itu, segera hubungi kami. WhatsApp kami, hubungi kami, nelpon kami, ceritakan bahwa baru buat keputusan percaya kepada Yesus, baru berdoa untuk terima Yesus. Karena itu adalah arti dia naik ke surga. Supaya dimanapun kita saat ini, kita berdoa bisa menerima dia. Wah, itu luar biasa. Dia tidak terbatas dengan tubuh manusia. Dia duduk di surga, mengutus rohnya kepada kita semua. Saya harap semua sudah tangkap dan sudah bersukacitalah atas kenaikan Tuhan bagi kita. Kita akan jumpa lagi di sini di program minggu depan. Saya Susan Hoover mau mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.